Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Kembali lagi bersama Bu Sherla, Bu Nisa. Dan saya Rizka. Kali ini kita akan belajar tentang akidah akhlak, materi rukun iman. Simak baik-baik ya. rukun iman. Sebelum kita belajar lebih jauh, Bu Guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran kali ini. Kenapa sih Bu kita harus belajar tentang rukun iman? Nah, tujuan kalian belajar tentang rukun iman itu agar kalian tahu apa itu rukun iman dan memahaminya. Kemudian kalian bisa meyakini akan adanya rukun iman. Anak-anak pasti sudah tidak asing kan dan pernah mendengar tentang rukun iman. Rukun iman ada 6. Ingat ya, rukun iman ada 6. Sebelum Bu Guru menyebutkan rukun iman itu apa saja, anak-anak harus tahu rukun itu apa sih dan iman itu apa sih. Rukun adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Sedangkan iman adalah percaya atau yakin. Jadi rukun iman adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan dan harus diyakini. Lalu kenapa sih Bu kita harus yakin? Ya nak, rukun iman itu harus ditegakkan dan harus diyakini karena akan menjadi dasar keimanan kita sebagai umat Islam. Sudah paham kan nak? Oke, setelah kita tahu apa itu rukun iman, kita harus tahu urutan-urutan dari rukun iman. Mohon disimak baik-baik ya nak. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qadha dan qadar Allah. Itu adalah urutan dari rukun iman. Anak-anak sudah hafal rukun iman? Ibu akan memberikan lagu agar kalian lebih mudah dan cepat menghafalkannya. Lagu ini mengikuti nada dari lagu satu-satu. Rukun iman itu ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman pada malaikat. 3. Iman pada kitab Allah. 4. Iman pada Rasul Allah. 5. Iman pada hari akhir. 6. Iman qadha qadar Allah. Semua orang Islam wajib meyakini. Lagunya gampang kan nak? Selanjutnya kita akan membahas satu persatu dari rukun iman. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Coba anak-anak perhatikan lingkungan sekitar. Ada langit, bumi, matahari, hujan, siang, malam, pohon, hewan, dan kita manusia. Semua itu adalah ciptaan Allah. Allah yang menciptakan alam semesta dan seisinya. Tiada Tuhan selain Allah. Allah itu Esa. Esa artinya satu. Kita harus yakin dan tidak boleh menyekutukan Allah. Karena menyekutukan Allah itu termasuk perbuatan syirik. Dan syirik merupakan dosa besar. Musyrik adalah sebutan bagi orang yang menyekutukan Allah. Sedangkan sebutan bagi orang yang beriman kepada Allah disebut dengan mukmin untuk laki-laki dan mukminah untuk perempuan. Rukun iman yang kedua, iman kepada malaikat. Makna beriman kepada malaikat Allah. Malaikat ialah makhluk gaib yang diciptakan Allah dari cahaya. Dengan ketaatan selalu menjalankan perintah Allah dan kesanggupannya untuk beribadah kepada Allah. Malaikat diciptakan tidak memiliki sifat ketuhanan,
dan hanya Allah lah Tuhan alam semesta. Jumlah malaikat sangat banyak dan semuanya tunduk dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ada 10 nama malaikat yang wajib kita ketahui dan beserta tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu kepada para rasul. Selain menyampaikan wahyu, malaikat Jibril juga meniupkan ruh kepada setiap janin yang ada di dalam kandungan. Yang kedua, malaikat Mikail. Tugasnya memberikan rezeki kepada makhluk hidup yang ada di bumi. Malaikat Jibril ini juga selain membagikan rezeki, ia memiliki tugas lain, yaitu mengatur hujan, angin, dan tanaman. Yang ketiga, malaikat Israfil. Tugasnya meniup sangkakala atau trompet pada hari kiamat. Yang keempat, malaikat Israel. Tugasnya mencabut nyawa seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Yang kelima, malaikat Munkar. Tugasnya menanyai manusia di dalam kubur yang berbuat keburukan selama hidupnya. Yang keenam, malaikat Nakir. Tugasnya menanyai orang di dalam kubur yang berbuat kebaikan selama hidupnya. Yang ketujuh, malaikat Rakib. Tugasnya mencatat amal baik manusia selama hidupnya. Yang kedelapan, malaikat Atid. Tugasnya mencatat amal buruk manusia selama hidupnya. Yang sembilan, malaikat Malik. Tugasnya menjaga pintu neraka. Yang ke-10, malaikat Ridwan. Tugasnya menjaga pintu surga. Rukun iman yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, mengimani bahwa kitab itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengimani bahwa kitab tersebut baik secara rinci maupun secara garis besar. Yang dimaksud dengan rinci artinya adalah mengimani bahwa kitab yang diturunkan kepada Nabi itu ialah kitab. Sedangkan secara garis besar, kita meyakini bahwa kitab diturunkan kepada Nabi dan Rasul meskipun tidak diketahui namanya. Yang ketiga yaitu membenarkan perkataan yang tertulis dalam kitab-kitab tersebut yang masih belum berubah. Yang keempat, mengamalkan hukum yang tertulis dalam kitab tersebut selama kitab tersebut belum dihapus. Yang dimaksud dengan kata dihapus di sini ialah kita hanya mengimani satu kitab saja, yaitu Al-Quran. Karena kehadiran Al-Quran mengakibatkan kitab-kitab sebelumnya menjadi dihapus. Al-Quran ialah kitab yang mewakili setiap umat sampai akhir zaman. Adapun kitab-kitab Allah yang wajib kita ketahui, yaitu yang pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rukun iman yang keempat yaitu iman kepada Nabi dan Rasul. Artinya, kita sebagai umat manusia harus mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus seorang laki-laki yang diberi wahyu untuk mengajarkan agama Islam kepada seluruh umat manusia. Tugas Nabi dan Rasul yaitu mengajak seluruh umat manusia untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah Nabi dan Rasul itu ada 25 yang wajib kita ketahui. Untuk memudahkan kita dalam menghafal 25 Nabi dan Rasul, Ibu Guru mempunyai lagu tentang 25 Nabi dan Rasul. Ikuti setelah Ibu Guru ya anak-anak. Mengenal nama Nabi kita yang berjumlah 25, yang wajib kita ketahui dari Adam sampai Muhammad. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf,
Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Itu semua nama nabi kita yang harus kita hafalkan. Selanjutnya rukun iman yang kelima, yakni iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Bu, hari kiamat itu apa sih? Hari kiamat adalah hari hancurnya semua yang ada di alam semesta, baik itu di langit maupun di bumi. Hari kiamat itu bagaimana sih, Bu? Pada hari kiamat nanti, gunung-gunung akan meletus, langit-langit akan pecah, dan terjadi gempa yang sangat dahsyat. Semua yang ada di dunia ini akan hancur, mati, dan yang hidup hanyalah Allah. Tidak ada yang tahu kapan waktu hari kiamat itu akan tiba. Tetapi kita harus yakin bahwa suatu saat nanti hari kiamat itu pasti akan terjadi. Rukun iman yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia diciptakan secara berbeda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang pintar, ada juga yang bodoh, ada yang hidup dan juga ada yang mati. Itu semua sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah itu ada dua, ada yang bisa kita rubah dan ada yang tidak bisa kita rubah. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha untuk merubah takdir yang bisa dirubah. Nah, setelah kalian belajar materi rukun iman, Ibu meminta kalian untuk menghafalkan lagu rukun iman yang sudah Ibu ajarkan dengan mengirim rekaman hafalannya ke nomor WA pribadi Ibu. Ibu juga meminta kalian untuk mengerjakan 10 soal pilihannya dalam buku form. Nanti Ibu Guru kirim linknya di WhatsApp group ya. Siap? Bisa kan, Nak? Baiklah, cukup sampai di sini ya pelajar kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus belajar. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.